sosok wanita yang sangat menginspirasi dan impactful banget dalam kehidupan saya, yaitu mama saya, ada di sebelah kanan saya, Bapak Ibu. Boleh kasih tepuk tangan. Dan tadi ketika Tante Melvin minta untuk kesaksian, saya izin sama mama saya, "Ma, boleh nggak saya saksikan hal ini?" Karena ini adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Kurang lebih gak terasa ya, sudah 4 tahun yang lalu ya Mbak ya. Tapi keluarga kami mengalami pemulihan yang luar biasa dari kisah ini Bapak Ibu. Dan saya rindu untuk bagikan ini, bukan untuk memamerkan, bukan untuk memperlihatkan apa-apa, tapi saya mau beritakan bahwa Tuhan itu masih ada, mujizatnya masih ada. Dan kalau Tuhan bisa tolong saya dan keluarga, Tuhan juga bisa tolong Bapak, Ibu, dan keluarga semuanya di tempat ini. Amin. 4 tahun yang lalu, tahun 2019 Bapak Ibu, itu belum pandemi. 1 tahun, pas 1 tahun sebelum pandemi ya Mbak ya. 1 tahun sebelum pandemi. Tuhan izinkan ada satu hal yang terjadi, khususnya dalam pekerjaan ayah saya dan pekerjaan papa. Kami berasal dari keluarga yang sebenarnya ya tidak berkelemahan juga, tapi Tuhan cukupkan kami untuk sekolah ya, untuk sehari-hari ya Mbak ya. Kita bisa sekolah dengan baik, kita bisa punya tempat tinggal yang baik, semuanya Tuhan cukupkan. Tapi tahun 2019 awal tahun ada satu hal yang terjadi sehingga pekerjaan papa itu ada mengalami goncangan, dan goncangan ini lumayan besar Bapak Ibu. Jadi impactnya, dampaknya itu juga besar untuk keuangan keluarga kami ya, secara finansial gitu. Dan waktu itu puji Tuhannya Feren udah di tahap akhir kuliah, jadi sudah mau selesai gitu ya. Tapi adik-adik waktu itu ada yang masih kuliah di semester awal, baru mau masuk kuliah bahkan ya, baru mau masuk kuliah, dan yang terakhir masih SMA. Dan dengan goncangan yang waktu itu kami Tuhan izinkan untuk alami, itu terasa banget ya, terasa banget gitu untuk operasional kita sehari-hari. Kita bisa bilang kurang, bisa dibilang kurang gitu ya. Kita mepet-mepetan gitu ya, kayaknya setiap bulan katanya karena mama tuh selalu libatkan Feren gitu ya. Mama tuh suka cerita gitu, aduh mepet banget bulan ini, mepet banget bulan ini gitu ya. Tapi ketika orang tua saya mengalami hal tersebut, apa yang saya lihat dari mama saya? Ketika papa saya jatuh dalam pekerjaannya, nggak pernah ada satu kata komplain pun keluar dari mama saya. Itu yang saya pelajari. Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya di tempat ini, kalau mungkin pasangan kita, suami kita mengalami sebuah masalah, mengalami keterpurukan, mengalami kejatuhan mungkin, yuk sama-sama kita mau jaga mulut kita. Dan kita nggak mau komplain, kita nggak mau ngomong hal yang negatif terhadap pasangan kita, tapi kita mau tukar kata-kata itu dengan doa dan ucapan syukur. Amin, ibu-ibu. Jadi itu yang mama saya lakukan ketika mama saya declare bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam pekerjaannya dan kurang bisa menopang secara keuangan gitu ya. Satu hal yang mama saya lakukan adalah mama saya nggak komplain, tapi mama saya support. Dan dia bagi beban ini ke saya karena saya udah mau selesai sekolah gitu ya, dan mama saya mungkin anggap saya udah dewasa untuk mengerti hal ini gitu ya Bapak Ibu. Akhirnya kita sekeluarga berdoa, jadi jangan keluar. Bagaimana untuk kita bisa keluar ya dari masalah ini. Jadi fokusnya bukan tanya kenapa Tuhan izinkan ini terjadi, komplain. Enggak. Respon pertama adalah kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana Tuhan caranya untuk kita satu keluarga ini bisa keluar dari masalah ini. Dan akhirnya saya percaya ini Roh Kudus juga, kita lagi ngobrol-ngobrol gitu ya, dan mama saya ini pintar sekali masak Bapak Ibu Saudara. Mungkin dulu mama kan juga aktif di Kul di sini ya. Mungkin Bapak Ibu yang dulu satu Kul sama mama tuh terkenal banget, pokoknya kalau mama yang bawa makanan itu pasti habis, pasti enak. Dan akhirnya kita punya satu ide untuk yuk kita bikin sesuatu ya, bisnis makanan aja, kecil-kecilan aja gitu. Kita nggak mikir kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Waktu itu pokoknya pikirannya hanya untuk
nutupin yang kepepet-kepepet ini gitu ya. Dan akhirnya waktu itu saya dan mama kita mulai bentuk sebuah bisnis gitu. Kita buka pre-order waktu itu ya. Cuman dari HP mulut ke mulut Bapak Ibu Saudara kita kerjain. Karena kue itu, kalau kue itu pesanannya itu pasti pagi-pagi jam 5, jam 6 pagi itu udah diambil sama orang pesanannya. Jadi yang kita lakukan adalah kita tidur siang sampai malam, jam 9, jam 10 malam. Nah 9 jam 10 malam itu baru kita bangun untuk kita ngadon kue. Bikin kue sampai subuh Bapak Ibu. Dan itu saya lakukan juga ketika saya lagi skripsi. Jadi saat itu kehidupan saya adalah ya udah bimbingan bikin kue, bimbingan bikin kue. Belum ada yang bisa bantuin, nggak bisa gaji orang Bapak Ibu ya kan? Karena kita mulai bisnis ini dari kekurangan gitu. Tapi kita berpikir apa yang ada sama kita kerjakan aja, kita mulai dulu aja. Dan alhasil Bapak Ibu Saudara, waktu berlanjut, 1 tahun kemudian Tuhan izinkan pandemi ya Bapak Ibu ya. Dan ketika pandemi ini, ketika semua orang berteriak gitu ya, aduh semua bisnis kacau, semua bisnis jatuh, ngalamin kekurangan dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, ini ajaibnya Tuhan ya. Karena kita bikin kuenya itu online, GrabFood, GoFood hanya via WA. Justru ketika pandemi itu, bisnis kuenya jadi naik melejit karena orang semuanya ada di rumah, semua mainnya online, pesan kue semua online. Akhirnya dari rumah ke rumah, klaster itu perumahan, bahkan sekarang kita tinggal di Gading Serpong dulu, Gading Serpong tahu sama merek kue kita. Dan bertahun-tahun kemudian, setahun kemudian Tuhan izinkan untuk kue yang dari rumah ini Bapak Ibu, kita memberkati beberapa hotel-hotel di daerah Gading Serpong. Kita mulai supply ke hotel-hotel itu. Kemudian ada beberapa developer besar juga di Gading Serpong, ada Paramount, Sumarekon di sana. Setiap kali mereka ada acara, setiap kali mereka punya acara gitu ya, bikin acara event properti dan lain sebagainya, semuanya bisa pesen kuenya di kita. Itu adalah ajaibnya Tuhan. Jadi tahun 2019 kita pikir kita mengalami kekurangan, Tuhan izinkan sesuatu yang gak enak dalam kehidupan kita terjadi gitu ya. Kalau kita bersungut-sungut dan kita gak bikin apa-apa, kita gak taat sama Tuhan, kita gak lakukan firman Tuhan, kita gak melangkah, mungkin kisah ini gak ada. Tapi ternyata 2019 Tuhan izinkan itu terjadi untuk mempersiapkan kita memasuki pandemi yang kita nggak ada yang pernah tahu ya Bapak Ibu Saudara akan terjadi yang namanya pandemi COVID-19. Tapi Tuhan izinkan kue yang kecil ini untuk memelihara kehidupan kita di depan sampai saat ini. Sekarang kita sudah buka toko juga di Gading Serpong dan mulai buka cabang juga di area Jakarta Selatan. Itu semua hanya karena anugerahnya Tuhan. Maksud dari kisah ini apa sih saudara? Yang pertama, ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita yang gak enak, sebenarnya bukan Tuhan mau menghukum kita, bukan Tuhan gak sayang sama kita, bukan. Tapi Tuhan punya greater purpose, punya greater plan, punya rencana dan rancangan yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Dan Tuhan izinkan itu terjadi untuk Tuhan mau kasih lihat kita betapa kuasanya itu besar, bisa mengubah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Yang pertama itu saudara. Dan yang kedua, saya teringat kisah Alkitab ya, ketika Nabi Elia ketemu sama janda di Sarfat. Dan saya bisa rasakan ini relate banget dengan kisah ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena janda di Sarfat itu, dia bilang apa? Saya cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Tapi lihat Bapak Ibu, ketika segenggam tepung itu dan sedikit minyak itu diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang mau memberkati kalian. Kita lihat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Kelihatannya nggak cukup Bapak Ibu Saudara untuk kasih makan 5.000 orang. Lihat, ketika kita mau melangkah, kita
dengan apa yang kita punya, kita serahkan sama Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memultiplikasikan. Jadi dua hal ini Bapak Ibu Saudara yang saya perlu untuk sampaikan. Jangan komplain, jangan curiga sama Tuhan. Tuhan tuh selalu punya maksud baik sama kita. Walaupun dengan cara yang mungkin kelihatannya gak masuk akal, yang kelihatannya gak enak, tapi itulah cara Tuhan bekerja. Yang kedua, apa yang kita punya sekarang? Mungkin gak banyak, mungkin kecil sekali, tapi itu kalau di tangan Tuhan bisa bermultiplikasi, bisa berlipat ganda, bahkan bisa memberkati dan menjadi dampak bagi banyak orang di sekitar kita, bahkan bangsa-bangsa. Amin Bapak Ibu Saudara yang percaya dan mau terima anugerah Tuhan dalam hidup kami. Yuk sama-sama kita mau angkat tangan kita dan katakan, Tuhan, aku terima anugerah. Tuhan, aku terima mujizat-Mu. Tuhan, aku terima kuasa-Mu. Tuhan, aku terima kuasa-Mu mengalir di tempat ini ya Tuhan. Mungkin untuk Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang datang dengan pergumulan-pergumulan dalam kehidupan, mungkin bukan dalam hal financial, mungkin kau sedang bergumul untuk anak-anakmu, mungkin kau sedang bergumul tentang pasangan hidupmu. Apapun kau datang dengan beban dan pergumulan itu, hari ini sama-sama kita mau taruh di kakinya Tuhan, dan kita mau biarkan Tuhan yang bekerja, dan biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan hikmat jalan keluar dalam doa-doamu, dalam penyembahanmu. Tuhan yang berbicara dan memberikan kau jawaban. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam